Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, kita masih di materi yang berkaitan dengan short term financing ya. Jadi ini sebenarnya working capital management atau um, manajemen modal kerja dan short term financing atau pembiayaan jangka pendek. Nah, ini kemarin juga sudah kita mulai sedikit ya beberapa tipe-tipe dari short term financing itu dan kita sedikit masuk ke working capital management, yaitu bagaimana mengelola aset juga, dan dalam hal ini kita awali dengan bagaimana mengelola aset dan um, kewajiban lancar, gitu ya. Jadi sebenarnya masalah pembiayaan jangka pendek ini muncul dalam pengelolaan investasi aset lancar dan penggunaan utang jangka pendek ya kan. Jadi pengelolaan investasi aset lancar bagaimana, kemudian bagaimana penggunaan dari utang jangka pendek tersebut gitu. Nah, sedangkan dalam hal ini ada juga istilah net working capital atau modal kerja bersih gitu kan. Nah, modal kerja bersih itu apa? Itu adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar yang sangat bermanfaat oleh perusahaan itu untuk menentukan bagaimana nih nanti kebijakan pembiayaan jangka pendeknya mereka gitu. Ya, jadi gitu. Nah, misalnya gini, working capital management involve day-to-day activities dalam rangka gimana? Dalam rangka mengelola firm current asset dan juga current liabilities. Nah, contohnya misalnya how much cash and marketable securities should a firm carry? Dia bilang, jadi berapa sih sebenarnya kira-kira sekuritas dan juga kas yang harus dibiayai atau harus ditangani oleh si perusahaan gitu. Makanya tadi ada istilah net working capital. Net working capital apa? Modal kerja bersih di mana adanya selisih nih antara aset lancar, ya aset lancar ini dan juga kewajiban lancar yang nantinya itu akan digunakan untuk menentukan kira-kira berapa nih pembiayaan jangka pendeknya. Ini kan kita ngobrol juga kemarin kan kalau ternyata mungkin perusahaan itu perlu sebuah analisa dan juga sebuah cara agar um, modal kerja atau networking capital ini itu memang sesuai nilainya sehingga pembiayaan jangka pendek yang mereka butuhkan itu memang sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Jadi tidak yang kayak kemarin kita sudah cerita, tidak yang sekedar untuk apa ya, misalnya menerka-nerka saja, tapi lebih kepada bagaimana mereka menentukannya. Oke. Nah, misalnya di sini juga contohnya ada inventory dia bilang. Jadi inventory ini maksudnya how much inventory yang harus show a firm carry. Kemudian um, apakah inventory ini dapatkan dalam bentuk kas atau kredit. Dia bilang. Jadi dalam hal ini erat kaitannya dengan working capital management ini ya. Kemudian ketika misalnya perusahaan itu kan dia menghitung kayak misalnya net working capital gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya net working capitalnya itu menurun, maka labanya itu cenderung meningkat ya. Nah, tapi ketika itu juga bisa jadi risiko likuiditasnya itu juga meningkat. Nah, dengan demikian kebijakan pembiayaan jangka pendek ini akan berdampak kepada net working capital yang akhirnya itu nanti akan melibatkan bagaimana resiko dan juga pengembalian atau kayak kita istilahnya itu risk return trade off yang kemarin saya sudah kasih teman-teman ya untuk jadi PR-nya. Nah, dalam pengelolaan modal kerja itu kadang-kadang terjadi antara ini kan, antara dilema apakah ini ada tuntutan likuiditas atau profitabilitas, itu ya antara si risk return trade off tadi, ya. Nah, ini tadi yang tentang tentang working capital management ini, if inventory about on credit, then when should the payment be made? Kalau misalnya nanti inventory ini ditetapkan dalam kredit nih, otomatis nanti kan akan mengakibatkan munculnya itu akan payable, kan? Kemudian bagaimana payment yang harus dilakukan gitu kan? Nah, kemudian who should credit sales be offered to? Kepada siapa account receivable atau credit sales ini akan diberikan gitu kan? Dan basisnya gimana nih? Kan apa termnya gitu. Makanya di sini juga ditentukan. Kemudian pembiayaan jangka pendek ini ya otomatis juga sangat mempengaruhi kepada current liabilities. Oke. Okay. Kalau misalnya saya nggak tahu ini ada nggak di slide-nya ya.
Jadi ini berbicara tentang dia jadi di tabel itu ada yang kita namakan dengan risk return trade-off itu dalam menentukan firms net working capital. Okay. Nah, misalnya nih ada investasi pada sekuritas jangka pendek dan inventory misalnya profitability-nya itu rendah, ya. Kemudian kalau profitability-nya rendah itu biasanya firm liquidity-nya itu lebih tinggi gitu, ya. Nah, kalau misalnya dalam meningkatkan penggunaan dari sumber pembiayaan jangka pendek dibandingkan jangka panjang, nah itu biasanya profitability-nya lebih tinggi, namun liquidity-nya lebih rendah. Nah, itu. Ya. Jadi itu ada, saya coba lihat di sini ada tabelnya, ada ya. Saya coba stop ini kita ke, atau saya gambarnya di sini aja kali ya. Oke, sebentar. So I think, coba ya. Jadi misalnya, ya udah saya tulis aja deh. Nah, misalnya di sini ada firm profitability, I think just Oke, ini saya udah bikin tadi. Jadi ini tuh adalah risk return trade-off ya dalam menentukan atau dalam memanage firm net working capital ya. Jadi modal kerja bersih dari perusahaannya. Di sini teman-teman lihat ada semacam table ya, figure atau gambar itu bisa dibilang ya. Jadi ini adalah misalnya dari sisi ini nih, ketika investasi itu pada sekuritas jangka pendek, ya kan, kemudian dan juga inventory, nah itu biasanya firm profitability-nya lower, lebih rendah itu maksudnya, dan liquidity-nya itu lebih tinggi, ya. Tapi ketika misalnya di situasi ini meningkatkan penggunaan sumber pembiayaan jangka pendek dibandingkan jangka panjang, ya kayak meningkatkan penggunaan jangka pendek, nah itu bisa jadi firm profitability-nya higher and firms liquidity-nya itu lower. Ya, jadi net working capital ini dapat ditingkatkan melalui apa? Dengan menambah current asset relatif terhadap current liability ya. Misalnya menyimpan lebih banyak inventory atau misalnya surat berharga jangka pendek, atau misalnya dengan mengurangi adanya current liability relatif terhadap current asset-nya. Ya. Jadi ketika misalnya peningkatan modal kerja ini melalui penambahan current asset, ya itu akan menghindari adanya resiko terhentinya produksi kan, dan mungkin adanya risiko kegagalan penjualan juga bisa jadi karena persediaan gitu. Nah, tapi profitabilitas pada current asset ini rendah nih, maka profitabilitas di sini dikatakan itu akan menurun gitu, profitability-nya. Nah, kalau misalnya meningkatkan sumber pembiayaan jangka pendek, ya misalnya kayak notes payable gitu kan dibandingkan dengan long term debt misalnya nih. Nah, itu bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan ya. Karena apa? Karena biaya bunga sumber yang jangka pendek itu lebih murah ya kan. Dan masa penggunaannya itu lebih pendek juga. Sedangkan kalau yang dia pembiayaan jangka panjang itu beban bunganya itu lebih mahal, kemudian juga jangka waktunya lebih lama gitu kan. Jadi sama kayak kita kemarin juga udah pernah bahas bahwa kalau misalnya terlalu lama itu kan lebih banyak ketidakpastian ya kan. Nah, jadi ketidakpastian. Tapi dalam hal ini di sisi lain sumber pembiayaan jangka pendek itu juga bisa menghadapi risiko likuiditas ya. Bisa jadi perusahaan nggak mampu nih bayar kewajibannya. Kalau gini, jadi kita contohkan dalam dua situasi ya. Misalnya ketika perusahaan itu dia mau minjem, butuh pembiayaan, kemudian ambil yang jangka pendek misalnya gitu. Nah, kita kan tidak juga bisa ini ya menentukan kebanyakan mungkin perusahaan masih lebih aman mengambil yang jangka panjang.
ya kan? Tapi banyak beberapa faktor yang menjadi pertimbangan kalau misalnya diambil di jangka pendek nih, misalnya cuma 3 bulan gitu kan ya, atau kayak 4 bulan, ya apakah memang situasi pasar itu kan sama sekitar 4 bulan gitu kan? Ini harus dibayar nih, berarti kan otomatis kayak misalnya kalau kita bilang dia membutuhkan pembiayaan kan angsurannya gede, misalnya gitu. Nah, kalau misalnya jangka panjang misalnya, ini kayak misalnya situasi pandemi ini terjadi, misalnya orang yang udah punya apa, ada utang itu sampai berapa tahun kemudian mereka punya angsuran tiap bulannya, sedangkan di masa pandemi usahanya itu lagi slow down gitu ya. Nah, ini juga salah satu kekurangan juga di situ ya. Nah, jadi itu yang juga perlu diperhatikan. Nah, tapi kita akan lihat nanti apa sih sebenarnya yang menjadi keuntungan. Jadi ketika kan ada nih pembiayaan ya dengan misalnya menggunakan current liabilities atau misalnya membiayai modal kerja ini dengan ya kita akan lihat nanti yang menggunakan misalnya pertama current liabilities. Kita balik ke slide dulu, oke. Ya, oke. Nah, ini tadi. Jadi ini ada two basic measure firms overall liquidity. Dia bilang, jadi misalnya ada current asset dari perusahaan, di sini ada perusahaan A 50.000, kemudian perusahaan B punya asetnya $5.000, dan current liabilities dari firm A 25.000 dan firm B 2.500. Nah, di mana net working capital-nya kan tadi selisihnya ya, berarti di sini adalah 25.000 dan di sini adalah 2.500, sehingga current ratio-nya itu adalah 2. Nah, jadi working capital management ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana likuiditas dari keseluruhan perusahaan, gitu kan? Nah, net working capital ini itu berbeda gitu ya. Misalnya kita lihat nih dari size perusahaannya, ya kan kita lihat misalnya size perusahaannya beda nih, ternyata current ratio-nya itu sama, gitu. Karena memang kita lihat dari proporsi current liabilities yang mereka juga punya. Ya, jadi current ratio ini itu adalah pengukuran yang lebih baik yang bisa digunakan untuk membandingkan nih bagaimana likuiditas dari dua perusahaan yang berbeda. Dan kita lihat asetnya beda, ternyata current ratio-nya aja atau kita lihat dari likuiditas itu sama, itu kan? Karena juga dipengaruhi oleh current liabilities. Ya. Jadi di sini managing a firm overall liquidity. Nah, ketika perusahaan itu memanage likuiditas perusahaan secara keseluruhan, nah itu juga membutuhkan adanya keseimbangan antara investment dari perusahaan itu pada current asetnya yang berhubungan langsung juga dengan current liabilities, ya. Jadi gitu. Jadi tidak hanya berbicara tentang aset lancar, tapi juga kewajiban lancar. Sorry ya, sana ada agak ribut-ribut. Oke. Nah, kemudian ini ya. Jadi dengan meminimalkan penggunaan current asset ya, dengan memaksimalkan inventory-nya nih di manage gitu, ya. Kemudian apa kira-kira account payable term yang sangat menguntungkan oleh perusahaan ya. Kemudian harus dimonitor juga nih bagaimana short term borrowing yang dilakukan oleh si perusahaan. Oke, nah. Jadi kalau misalnya berbicara tentang keuntungan dari I think it's not. Nah, kalau kita berbicara tentang keuntungan dari adanya pembiayaan atau dengan kewajiban lancar tadi yang current liabilities tadi, pertama return ya. Kalau advantage-nya kita lihat dari return-nya, jadi kewajiban lancar ini keuntungannya adalah dari tingkat pengembaliannya. Jadi kewajiban lancar ini dia menyediakan sumber pembiayaan yang lebih fleksibel bagi perusahaan dibandingkan dengan yang jangka panjang. Nah, ya, dan sumber ini biasanya dipakai tepat ketika perusahaan itu dia memang lagi butuh dana nih. Ya, misalnya nih ada perusahaan dia butuh dana 3 bulan setiap tahunnya untuk biaya tambahan, kebutuhan persediaan yang misalnya dia selalu butuh gitu. Maka pinjaman yang berjangka 3 bulan itu dia bisa menurunkan biaya pinjaman dalam jumlah yang cukup signifikan juga dibandingkan kalau dia pinjamannya jangka panjang gitu kan. Nah, otomatis ini bisa membawa keuntungan juga kan ketika
perusahaan itu melakukan sumber pembiayaan jangka pendek, ya. Nah, tingkat bunga dari utang jangka pendek ini juga bisa lebih rendah daripada yang utang jangka panjang. Kemudian kita nggak hanya berbicara tentang, saya balik aja ke ini ya. Tidak hanya saja kita berbicara tentang resiko return, ya kan? Tapi jadi ini return. Nih kalau saya laptopnya nggak bisa, aduh. Dan juga risk, ya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya tadi berbicara tentang keuntungannya, yaitu dari tingkat pengembaliannya. Nah, kalau kerugiannya gimana? Kerugiannya kita lihat dari berarti dari kerugian ini kita lihat dari resikonya, gitu kan? Nah, penggunaan kewajiban lancar ini tuh apa ya? Ada dua alasan. Aduh, sorry ya, ini ribut. Nah, jadi kerugiannya apa tadi? Resiko. Nah, penggunaan kewajiban lancar itu biasanya apa ya? Pada risiko likuiditas ada dua alasan. Pertama, kalau utang jangka pendek, ya kan? Nah, itu kan sifatnya dia harus ini ya, harus lebih sering untuk apa dibayar gitu kan ya. Jadi berarti akan meningkatkan kemungkinan kondisi keuangan perusahaan itu justru makin buruk juga. Karena bisa jadi dalam waktu singkat mereka tidak bisa menyediakan dana. Gitu kan? Nah, kedua adalah ketidakpastian bunga dari tahun ke tahunnya. Jadi misalnya perusahaan yang ngambil utang, periodenya cuma 6 bulan gitu kan setiap tahun untuk dia membiayai ekspansi dari aset lancarnya yang musiman tadi. Ya kan? Nah, berarti kan akan menghadapi tingkat bunga yang berbeda-beda juga tiap tahun. Kalau misalnya memakai utang jangka panjang gitu kan ya dengan bunga tetap, maka biaya bunga selama periode kesepakatan dia bayar itu akan diketahui gitu kan bisa diprediksi. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara penggunaan current liabilities atau apa penggunaan utang jangka pendek dan juga yang ketika memakai yang jangka panjang. Ya. Nah, itu kira-kira. Nah, nah dalam mengelola modal kerja, teman-teman, jadi ada appropriate level ya, ada appropriate level atau bisa juga dibilang dengan tingkat modal kerja yang tepat. Ketika mengelola modal kerja neto perusahaan itu kalau dilihat dari sisi likuiditasnya ya, itu kan melibatkan keputusan tentang adanya investasi ke current asset dan current liability ya kan secara saling simultaneous, saling simultan, kemudian juga berhubungan. Untuk menentukan nih berapa sih besarnya kebutuhan modal kerja tersebut itu bisa digunakan prinsip hedging. Ya, prinsip hedging atau juga disebut dengan self liquidating debt. Ya. Oke, sini aja saya tulis ya. Hedging atau self liquidating debt. Nah, hedging ini apa, teman-teman? Ini teman-teman belum ya kayaknya ya di hedging ya belum. Jadi prinsip hedging itu adalah ini mencocokkan antara karakteristik dari aset itu ya kan dalam menghasilkan uang gimana dan juga jangka waktu pengembalian dari sumber keuangan itu. Jadi antara dua nih mencocokkan antara karakteristik dari suatu aset dalam menghasilkan uang ya. Kemudian dicocokkan dengan apa? Dengan jangka waktu pengembalian dari sumber keuangan yang dipakai untuk membiayai aset tersebut. Aduh, maaf ya. Mama lagi belajar. Jangan dulu. Oke. Jadi back to this ya, teman-teman. Nah, sorry ya, ini karena situasi belum memungkinkan. Nah, jadi tadi kan jadi prinsip hedging itu apa? Jadi dia mencocokkan nih gimana karakteristik dari aset. Suatu aset itu dalam menghasilkan uang
dicocokkan dengan jangka waktu pengembalian nih dari sumber keuangan yang dipakai untuk membiayai aset tersebut. Tuh, ya. Jadi misalnya ya misalnya dana yang diperlukan untuk jangka waktu itu, ya kan? Dana itu hanya diperlukan untuk jangka waktu tertentu aja. Dan kalau misalnya udah lewat, uang yang dipakai untuk bayar pinjaman itu akan dihasilkan lagi dari penjualan tambahan persediaan itu. Ya sama kayak kalau misalnya kita misalnya mau beli inventory, misalnya kayak inventory gitu kan, itu misalnya nggak ada dana tambahan, terus butuh pembiayaan gitu. Nah, otomatis di sini kan kalau proses hedging itu kita harus mencocokkan, jangan sampai nanti kayak saya bilang kemarin kita nggak perlu duit 200 juta, kita malah pinjam 200 juta. Ya. Padahal kan logikanya ketika meminjam atau melakukan pembiayaan itu 200 juta itu kan nanti bisa menghasilkan jadi 300 atau jadi 400 mungkin bahkan gitu kan. Nah, yang 200 ini bisa kita balikkan. Nah, kan harusnya seperti itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya contohnya ya ketika misalnya pembiayaan itu dari sumber jangka panjang, jadi perusahaan nanti masih punya dana kan sampai nanti tambahan persediaannya terjual gitu. Nah, jadi dalam hal ini akibatnya perusahaan tuh bisa dia akan kelebihan likuiditas nih yang akan disimpan nanti dalam misalnya penyusuran harga, misalnya dia menentukan dengan return yang rendah gitu kan ya sampai nanti musimnya datang atau dia butuh dana lagi. Nah, itu. Jadi kira-kira seperti itu gambaran teman-teman ketika menentukan tingkat modal kerja yang tepat, ya juga harus diperhatikan apakah inventory atau aset lah ya, aset yang akan dibiayai ini gitu ketika misalnya bisa beli inventory terus harus pinjam duit lagi, sumber keuangannya dari mana, itu juga harus dicocokkan karakteristiknya ya. Kemudian juga ada lagi dalam hal ini kita berbicara tentang aset permanen ya dan juga aset yang temporer ya. Jadi aset permanen ini apa? Aset permanen itu ketika investasi pada aset yang dipertahankan itu, jadi investasi itu kita lakukan pada aset yang dipertahankan dalam jangka waktu lebih dari setahun. Misalnya investasi pada apa ya, saldo minimum dari aset lancar. Maksudnya pada aset lancar ya, di samping investasi pada aset tetap gitu. Nah, kalau aset temporer gimana? Jadi bagian dari aset lancar yang akan dijual juga dalam periode berjalan. Nah, itu yang menjadi perbedaannya. Ya. Biasanya sumber pembiayaan yang temporer ini itu ada ya, yang temporer itu ada. Nah, biasanya sumber pembiayaan yang temporer itu teman-teman itu misalnya berupa short term notes payable ya kan. Nah, kemudian misalnya ada yang tanpa jaminan juga dia kan. Kemudian juga misalnya ada commercial paper. Nah, ini teman-teman udah lihat kan ya di video kemarin karena ini juga berkaitan. Jadi jangan lupa juga teman-teman simak yang kemarin itu, yang minggu kemarin. Ya. Kemudian ini ada lagi istilahnya factoring. Jadi factoring ini apa? Factoring ini adalah pinjaman yang dijamin ya, atau factoring. Nah, kalau misalnya yang permanen gimana? Kalau yang permanen itu ada yang long term ya kan. Jadi seperti adanya long term debt kan. Kemudian misalnya ada common stock, kemudian preferred stock ya. Misalnya itu yang permanen. Terus ada lagi kan yang kemarin yang spontan. Kita nanti balik ke slide ini, udah di slide. Nah, kalau spontan ini yang misalnya account payable, teman-teman. Ya, account payable, kemudian misalnya ada utang gaji, pokoknya yang muncul dari
operasi perusahaan nih, mungkin ada lagi apa ya, bunga gitu ya, atau misalnya pajak yang diakui di muka gitu kan. Itu kira-kira. Nah, itu ya, kita balik lagi. Bentar ya. Ini yang temporary, kemudian spontaneous, permanent. Ya. Ini ada a seasonal increase in inventory. Jadi ya, ini contohnya ketika misalnya ada usaha nih, dia butuh, ya misalnya kayak, saya rasa kayaknya kalau kita nih, misalnya contohnya lebaran gitu kan, lebaran itu kan otomatis kayak kita contohkan misalnya ke yang retail ya, misalnya kayak toko, anggaplah misalnya toko baju gitu kan. Nah, itu kan harus nyetok persediaan inventory, harus menyetok persediaan yang lebih banyak gitu kan ya. Nah, gimana caranya gitu? Sedangkan mungkin tidak cukup biaya juga untuk membuat persediaan dari toko itu tuh jadi 3 kali lipat dari yang biasanya jumlahnya. Otomatis butuh adanya financing gitu kan, ada pembiayaan melalui apa? Melalui current liability atau mungkin short term loan. Nah, yang mungkin dalam 3 bulan tuh udah langsung bisa dibayar lagi. Ini tadi yang temporary investment ya. Kemudian permanent ya, kemudian tadi ada spontaneous. Jadi spontaneous ini sumbernya dari mana aja, dari salary is payable, tax payable, interest payable. Nah, temporary ini misalnya dari commercial paper, short term loans ya. Kemudian kalau permanent lebih lama itu ya, longer period, itu misalnya ada bond, preferred stock, dan juga common stock. Ya. Jadi ini adalah gambaran mid time period. Jadi ini situasi fixed asset dan current asset posisinya. Nah, ini permanent plus spontaneous financing di area sini. Kemudian short term plus spontaneous itu di area sini. Ya, jadi ini nanti ini akan jelaskan ini temporary, permanent ya di area sini, dan juga atau disebut juga atau short term juga sih. Oke. Ini self liquidating debt principle. Jadi ini kan kayak sebenarnya ini tadi salah satu contohnya juga ada kaitannya sama yang hedging principle itu ya teman-teman ya. Nah, jadi misalnya aset itu membutuhkan perusahaan yang tidak menggunakan sumber spontaneous gitu kan. Kalau misalnya tidak menggunakan sumber spontaneous, maka harus dilakukan pembiayaan melalui permanent asset investment. Adalah misalnya permanent asset nih juga dibiayai dengan permanent sources gitu. Dan temporary investment are financed dengan temporary sources. Ya, jadi ini untuk current liabilities sendiri atau current liabilities ya, itu udah tahu ya bagaimana dia nanti akan menentukan obligation untuk dibayarkan atau dibayarkan kembali dalam jangka waktu setahun atau mungkin kurang gitu kan ya. Nah, ini yang contohnya kemarin kayaknya saya udah lihatin ke teman-teman ya, di video itu sudah juga jelas dijelaskan bahwa ada unsecured dan juga secure current liability. Ya. Kemudian juga ada istilah yaitu, nah ini yang ya penjelasan ini kemarin sudah ada kan ya di video sebelumnya. Teman-teman nanti bisa lihat lagi. Nah, kemudian juga kan di sini juga ada istilah misalnya cash conversion cycle atau siklus konversi kas. Nah, dalam pengelolaan modal kerja ini teman-teman itu kan meminimalkan modal kerja dengan syarat modal kerja itu harus cukup nih untuk bisa dia membiayai kegiatan operasi perusahaan. Jadi meminimalkan modal kerja itu dicapai dengan mempercepat penagihan atau misalnya meningkatkan perputaran dari si persediaannya, turnover-nya, ya, atau mengurangi pembelanjaan kas. Jadi
tadi tambahan ya untuk yang siklus konversi kas itu adalah bagaimana pengelolaan modal kerja ini itu bisa maksimal dengan perusahaan itu meminimalkan modal kerja dengan syarat modal kerja itu harus cukup nih agar bisa nanti operasional perusahaannya dijalankan. Ya, contohnya nih ya, nih saya bisa contohkan misalnya kayak di toko, nah itu toko baju, kayak misalnya sebuah toko lah mau jual apapun, itu kan kita bisa harusnya menentukan ya berapa kira-kira tagihan. Nah, kalau misalnya tidak bisa ditutupi gimana nih? Ya udah harus meningkatkan perputaran persediaannya kan. Gimana cara meningkatkan perputaran persediaannya? Nah, itu banyak juga sih caranya dengan misalnya teman-teman menerapkan diskon di produknya gitu sehingga nanti akan mendapat uang tambahan untuk bisa menutupi pembiayaannya atau mungkin mengurangi pembagian-pembagian kas yang tidak krusial gitu kan ya. Itu akan dilihat yang prioritas yang mana. Ya. Kemudian saya tahu nih teman-teman kalau kita kan sekarang kan pakai bukunya Kion ya. Nah, ini merupakan bagian dari cash conversion cycle tadi ya. Jadi atau disingkat juga dengan CCC. Nah, di sini itu akan ada pengukuran bagaimana efisiensi modal kerja ini bisa diukur. Nah, jadi ada istilahnya kan CCC ya. Kalau CCC ini kan cash conversion cycle ya. Nah, jadi cash conversion cycle ini sebenarnya adalah jumlah dari sales outstanding ya, jumlah hari dari sales outstandingnya. Kemudian dalam hal ini juga ada jumlah hari dari sales outstanding-nya berapa. Nah, kita lihat satu-satu ya. Jadi pertama itu ada, jadi kalau cash conversion cycle ini itu dapatnya dari day of sales outstanding ditambah dengan day sales inventory, kemudian dikurang dengan day of payable outstanding. Oke. Nah. Oke, jadi scrolling. Nah. Oke, bentar ya. Ya, berarti ada di sini days of sales outstanding. Ya. Ini caranya gimana? Dapatnya dari mana? Jadi jumlah receivables, ya kan? Itu dibagi dengan sales, ya. Dibagi 365. Kemudian juga ada lagi nanti days of sales of inventory atau DSI. It's 9 hours. Ini adalah inventory dibagi dengan COGS, kemudian dibagi dengan 365. Ya, nah kemudian ada lagi dengan DPO atau days payable outstanding. Nah, kalau di sini adalah account payable ya. Oke. Nah, jadi gimana kalau semakin tinggi, ini untuk yang rumusnya di atas itu kan, yang semakin tinggi atau semakin besar sisi-sisinya, maka semakin tinggi juga dari modal kerjanya. Nah, untuk menurunkan sisi ini bisa dilakukan dengan cara gimana? Nah, mempercepat dari ketika misalnya mempercepat dari days of sales outstanding-nya ya, kemudian menunda days of payable outstanding-nya gitu. Nah, itu kira-kira caranya untuk mensiasatinya ya.
Nah, balik lagi ke slide. Jadi yang tadi itu, ini yang tadi saya bilang ke teman-teman, ini teman-teman pelajari ini untuk nanti saya kasih latihannya. Oke, nah ini adalah calculating cost of short-term financing. Ya. Jadi ketika mengevaluasi alternative finance sources itu butuh ada beberapa pertimbangan biaya, kan? Nah, cost of short-term credit ini gimana cara hitungnya? Ya, jadi di sini ada question itu adalah interest sama dengan principal dikali dengan rate-nya dikali dengan jangka waktu. Ya kan? Nah, kemudian ini contohnya, what will be the interest payment on 4-month loan? Jadi prinsipalnya itu 35.000, kemudian rate-nya 12% dikali dengan 4 bulan dibagi dengan 12. Ya kan? Ya, sini udah ada ya rumusnya, teman-teman. Ya, ini annual. Kemudian juga annual percentage rate-nya. Jadi, ketika prosedur estimasi biaya kredit jangka pendek itu kan dia berdasarkan perhitungan tadi ya. Nah, jadi itu yang digunakan untuk menghitung biaya dari sumber pembiayaan jangka pendeknya, atau disebut juga dengan tingkat persentase tahunan atau annual percentage rate. Nah, di mana jumlah bunga, jumlah pokok, kemudian periode pembiayaan itu diketahui. Ya, jadi ini rumusnya itu interest dibagi dengan prinsipal kali jangka waktu. Ya, terus juga interest bagi prinsipal kali satu bertahun. Nah, oke, nah ini contohnya Rio Corporation plans to borrow $35,000, repay 35.000 principal amount plus 1.400 interest at maturity. Jadi caranya gimana? Dia interest yang 1.400 dibagi dengan 35.000, kemudian dikali dengan 1 dibagi dengan 4/12. Ya. Oke. Nah, oke, jadi itu ya teman-teman untuk yang ini teman-teman bisa lihat nih lanjutannya. Kalau untuk yang penjelasan-penjelasan apa saja tipe-tipe dari sumber pinjaman jangka pendek, kayak misalnya kemarin kan ada trade credit, kemudian ada bank loan. Nah, ini penjelasannya kan atau commercial paper itu ada di video sebelumnya, ya. Nah, jadi equation ini itu juga bisa digunakan untuk bank loan, ya. Ini contohnya teman-teman pelajari yang ini ya. Nah, ini adalah contoh soalnya juga, sehingga dapat presentasinya berapa, checkpointnya. Nah, ini latihan ini teman-teman coba cek, nanti saya akan kasih latihannya. Oke. Oke, makasih teman-teman, silahkan ini dipelajari. Nanti ini juga cost of trade credit ya. Juga di sini equation yang digunakan, kemudian juga ada contohnya. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat di video kemarin. Saya akan cek dulu untuk soalnya ini, saya akan lihat dari yang ada di buku saya, nanti akan saya share ke teman-teman ya. Silahkan cek ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.